Mutiara Ramadan, menjamu Ramadan, meraih kebahagiaan. Mutiara Ramadan, halo sobat IAI Persis Bandung. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumin ulama'i rasikhin wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahul adyanat kufrati wat talihin wa ala alihi wa ashabid dini kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan kudrah dan iradahnya kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita selaku orang yang iman, yaitu melaksanakan ibadah saum Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang makna-makna takwa yang ada di dalam Al-Quran. Ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya tujuan utama atau tujuan akhir dari melaksanakan ibadah Ramadan adalah menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana kita ketahui juga bahwasanya takwa secara definisi itu berarti al-imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Berarti melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Namun ternyata ketika kita menganalisis jauh lebih dalam lagi, ternyata makna takwa tidak hanya terbatas kepada makna yang tadi telah disebutkan. Namun selain itu juga Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan gambaran kepada kita melalui Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan makna-makna yang ada di dalamnya. Para ulama banyak meneliti Al-Qur'an bahwasanya kata takwa ini memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa takwa ini merupakan bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana kita bisa melihat di dalam ayat Al-Qur'an, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah uji hati-hati mereka sehingga menjadi orang yang bertakwa. Dalam artian di sini bahwa kata takwa yang dimaksud dalam ayat ini merupakan keimanan dan ketauhidan. Sehingga orang yang sudah melaksanakan keyakinannya dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengimani hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Ini menunjukkan dia adalah orang yang bertakwa. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ankabut, bahwasanya ketika Allah memberikan ujian kepada manusia bagi dia yang sudah mengatakan aku telah beriman, kami telah beriman, maka tidak sah keimanannya itu sebelum Allah berikan keujian. Maka ini cocok dengan ayat yang ini, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa, yaitu orang-orang yang telah Allah uji hati mereka untuk diketahui sejauh mana nilai keimanan dan nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna takwa yang pertama adalah iman kepada Allah atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah makna takwa itu berarti al-ikhlas. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, tentunya dia adalah orang yang memiliki takwa hatinya. Maksud takwa hati di sini adalah orang yang mampu sekuat tenaga berjuang untuk menyiarkan li'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya ia sudah bersungguh-sungguh, maka dapat dikatakan dia ikhlas dalam menjalankannya. Maka kita bisa melihat dan kita bisa memahami bahwa fenomena hari ini dalam syiar kepada Islam itu, syiar untuk menegakkan kalimat Allah itu dasarnya adalah keikhlasan, dasarnya adalah lillahi ta'ala, bukan dasar atas dunia yang kita cari. Ikhwatu iman rahimakumullah. Selain kedua makna yang tadi, makna takwa juga bisa memiliki makna yang lain, yaitu makna al-khasyah. Al-khasyah berarti adalah rasa takut.
Rasa takut yang didasarkan atas keimanan dan juga dasar atas keilmuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa takwa dalam artian orang yang merasa takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang berilmu lah, orang-orang yang alim ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketakwaan itu harus menghadirkan rasa takut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, makna yang lain dari kata takwa itu adalah tarkul maksiyah. Harus dia bisa meninggalkan kemaksiatan. Kenapa demikian? Hal ini bisa menunjukkan bahwa manusia yang bertakwa bisa memiliki sifat yang keempat ini atau ciri yang keempat ini atau makna yang keempat ini, yaitu adalah tarkul maksiyah. Wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullah. Masuklah kalian dari pintu-pintu kalian. Tentunya kalian harus menjadi orang yang bertakwa. Kenapa ayat ini jadikan sebagai referensi bahwa meninggalkan kemaksiatan adalah ciri orang yang bertakwa? Sebagaimana kita pahami bahwa di zaman jahiliyah, orang-orang ketika melaksanakan ihram, ketika melaksanakan haji, ketika melaksanakan untuk melihat bagaimana pergantian bulan, pergantian tahun, atau bahkan untuk mengetahui masa iddahnya seorang perempuan yang sudah ditinggal oleh suaminya. Ini bisa dilihat dari kata itu sendiri. Sehingga kebiasaan mereka ketika setelah melaksanakan ihram, mereka masuk ke rumahnya masing-masing melalui pintu belakang. Maka hal ini tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah ayat yang tadi, fatu buyuta min abwabiha. Masuklah kalian dari pintu-pintu kalian, wattaqullah. Maka bertakwalah kalian. Ini menunjukkan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita tinggalkan. Maka disebut dengan tarkul maksiyah. Kemudian, yang terakhir dari makna takwa itu sendiri adalah al-taubah, yaitu bertaubat. Sehingga orang yang memiliki nilai ketakwaan itu ia bisa menjadi orang yang bertaubat atas segala sesuatu yang telah dia lakukan, baik dari kesalahan yang dia lakukan, itu yang dia rasa atau yang tidak ia rasakan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dari sini kita bisa melihat bahwa tujuan saum itu sendiri la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini harus memiliki 5 ciri yang tadi. Yang pertama, dia ketika menjadi orang yang bertakwa itu, dia mampu menjadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan iman kepadanya. Yang kedua, ketika dia menjadi orang yang bertakwa harus memiliki nilai-nilai keikhlasan dalam dirinya, sehingga dalam menegakkan kalimat Allah dia didasari atas nilai-nilai keikhlasan yang tadi. Kemudian yang keempat, orang yang bertakwa itu harus memiliki nilai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga takut bagian dari rasa sadarnya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa mampu meninggalkan kemaksiatan, jauh dari apa yang Allah larang. Dan yang terakhir adalah makna takwa itu sendiri adalah taubat, sehingga orang yang bertakwa memiliki rasa taubat dan ia akan selalu merasa bersalah ketika dia melakukan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan apa yang Allah contohkan melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwatu iman rahimakumullah. Pada akhirnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nilai takwa yang kita raih melalui bulan Ramadan ini bisa membentuk 5 karakter yang tadi kita pahami, yaitu orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah, orang yang memiliki nilai-nilai keikhlasan, orang yang memiliki rasa takut, orang yang mampu meninggalkan rasa maksiatnya, dan yang terakhir adalah orang yang mampu senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya itulah yang ingin kita capai dalam saum Ramadan tahun kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa menjadi bermanfaat, wabil khusus untuk pembicara, saya pribadi, dan umumnya untuk ikhwatu iman. Semoga Allah berikan keberkahan dalam Ramadan kali ini dan kita mendapatkan gelar takwa atau al-muttaqin dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Ramadan, menjamu Ramadan, meraih kebahagiaan.